Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Nurbaiti. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kurva stress strain, di mana kurva ini merupakan eh, perekaman data atau perhitungan data dari uji tarik untuk menentukan sifat mekanik dari suatu material. Nah, dalam uji tarik ini, dia merupakan cara karakterisasi untuk mengetahui kemampuan material terhadap tarikan. Pengujiannya dilakukan dengan menarik material hingga putus. Kemudian, instrumen itu digunakan untuk merekam data tegangan atau stres dan juga data tegangan atau strain. Dalam kurva stress strain ini, dia memiliki rumus utamanya, ada rumus tegangan, dan ada juga rumus modulus Young, di mana rumus tegangan ini atau stres, dia itu adalah P dibagi dengan A0, di mana P-nya itu adalah gaya yang diberikan terhadap material tersebut, dan A0 itu adalah luas penampang dari material tersebut. Kemudian untuk mencari regangan atau strain itu, rumusnya adalah delta L per L0, di mana delta L ini dia merupakan selisih antara panjang material awal atau sebelumnya dengan setelahnya, setelah diberikan gaya. Kemudian L0 itu adalah panjang material awal. Kemudian untuk menentukan modulus Young itu bisa ditentukan dari slope, bisa juga dia itu ditentukan dengan stress dibagi dengan strain. Kemudian dalam kurva stress strain ini terdapat titik-titik yang perlu diketahui. Ada titik P, E, Y, M, dan B, di mana titik P itu adalah batas proporsional, titik E adalah batas elastis, titik Y adalah titik luluh, titik M adalah titik maksimum, dan titik B adalah titik putus. Titik P ini atau batas proporsional ini adalah titik di mana hubungan antara stres, sumbu Y-nya itu adalah stress, dan sumbu X-nya itu adalah strain, dia adalah hubungannya linear. Didapatkan batas proporsional. Di situ adalah mengikuti hukum Hooke, di mana sebelum titik ini material akan mengalami deformasi elastis linear, yang berarti jika beban dilepaskan maka material akan kembali ke bentuk semula. Setelah melewati titik P atau batas proporsional ini, dia adalah titik E atau batas elastis. Dia itu adalah hubungan stress strain itu tidak linear lagi, tapi dia mungkin masih berada di dalam zona elastis. Kemudian ada titik Y, dia adalah titik luluh. Dia itu adalah titik di mana material itu mulai mengalami deformasi plastis, ya. Di sini jadi setelah titik Y ini, beban itu, material itu tidak akan kembali ke bentuk semula meskipun bebannya itu dilepaskan. Kemudian ada titik maksimum, di mana titik maksimum itu merupakan tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh material sebelum terjadinya necking, di mana necking itu adalah penyempitan penampang. Nah, setelah titik ini, yaitu materialnya masih dapat bertambah regang, tetapi tidak bisa menahan beban lebih tinggi, dan nanti mulai terjadi necking di sini. Kemudian ada titik putus, yaitu titik di mana terjadi material patah, benar-benar patah atau terputus. Nah, setelah terjadi titik putus ini, material tidak akan dapat menahan beban lagi sehingga dia putus atau patah, gitu ya. Setelah ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara pengolahan data kurva stress strain dan juga cara memplotkannya menggunakan Excel dan juga Origin.